Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan definisi inflasi, dan video ini saya buat untuk memenuhi syarat UTS pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Odik Sumardi LCMM. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi inflasi. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia atau juga disingkat dengan BI, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau juga disebut dengan BPS mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Faktor penyebab terjadinya inflasi: meningkatnya jumlah permintaan pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau supply terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Pasti pernah dong merasakan atau melihat kenaikan harga kebutuhan pokok maupun barang-barang di pasar naik secara terus-menerus. Salah satu contoh yang kita rasakan sebelum Ramadan yaitu kenaikan harga cabai. Nah, harga cabai tersebut merangkak naik hingga menyentuh 100.000 per kilogram. Lonjakan harga tersebut disebabkan karena musim kemarau terlalu panjang sehingga produksi cabai itu menurun. Sementara permintaan masyarakat cukup tinggi. Nah, kenaikan harga cabai ini bisa juga menjadi penyumbang inflasi. Kenaikan harga barang atau jasa secara kontinu dapat membuat daya beli masyarakat turun. Gaji atau penghasilan yang mereka dapat tidak akan cukup untuk membeli kebutuhan hidup. Sebagai contoh, biasanya ibu-ibu bisa membeli 1 kg cabai. Begitu harga cabai melonjak, maka mereka pun akan mengurangi pembelian tersebut. Biasanya inflasi di Indonesia akan tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau terganggunya produksi akibat cuaca, dan momen lainnya. Kalau tidak ada upaya dari pemerintah, inflasi tersebut akan cenderung bergerak tak terkendali. Tentu saja dari kenaikan harga sembako, kebutuhan pokok, maupun barang atau jasa lainnya, sejumlah pihak dirugikan seperti pedagang kecil dan konsumen. Dampak besar dari inflasi yang liar dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tak heran jika pemerintah akan mati-matian menjaga laju inflasi agar tetap terkendali. Mungkin hanya itu video tentang penjelasan definisi inflasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.